Bu. Hadir semua. Sebentar. Oke, baiklah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini seperti sebelumnya di hari Jumat Ibu sebutkan, kita hari ini akan membahas tentang apa? Iya. Sudah dibaca bukunya di rumah? Terima kasih. Ibu sangat senang dengan responmu bahwa kamu sudah membaca buku-buku di rumah. Itu berarti kamu memang memiliki persiapan. Nah, perlu salah satu dari kamu mengutarakan hasil yang kamu baca di rumah. Apa itu kalau? Siapa dulu? Elvis dulu. Kalau adalah energi yang mengalir dan berpanas ke benda yang lebih dingin karena adanya berlangsung. Kenapa? Karena adanya berlangsung. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Saya mau Sini ya, biar aku ya berbagi. Menurut saya Bu, kalau itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah air ke benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Beri dulu tepuk tangan kepada teman-teman. Ini Ibu tampilkan dulu supaya kamu makin paham. Perhatikan dulu gambar di layar. Coba lihat. Ya. Apa yang kamu lihat di layar? Gambar apa itu yang pertama? Nanti ada gambar yang Ibu tampilkan. Air. Air panas. Itu kalau kamu lihat di satu wadah ada air panas, wadah yang lain ada air dingin. Kemudian iya, ya kan? Sehingga berubah menjadi air panas. Oke, gambar yang selanjutnya pernah lihat peristiwa seperti ini? Pernah lihat? Di mana pernah kamu lihat ini? Di rumah. Di rumah. Ngapain? Ini proses, kalau bahasa umumnya memasak. Padahal sebenarnya di situ kita memanaskan dia kan, alias menaikkan apa? Suhu. Ya kan? Memberi panas, memberi kalau. Ya, berarti kalau itu adalah panas. Energi panas. Paham? Selanjutnya kita lihat dulu apa sih tujuan kita hari ini. Kita akan mengapai hari ini. Ya, kita mau ngapain sih di pertemuan ini? Kalau itu mau kita apain hari ini? Apa tujuan kita hari ini? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa dulu? Apa tujuan pembelajaran kita? Oke, Desi Murni. Salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Yang lain? Lalu, oke, Krisna. salah satunya itu membedakan kalor jenis dan kapasitas kalor benda. Oke, yang lain? Ada lagi? Ibu. Tujuan yang berikutnya? Oke, silakan nyata. Yang kencang suaranya, bagus kencang suaranya. Membedakan perpindahan kalor secara konduktif, konveksi dan radiasi. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih buat teman-temanmu yang sudah menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kamu lihat dulu video yang Ibu tayangkan berikut ini. Ya, sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Bagaimana panas
berpindah? Ya, panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu bagaimana panas itu dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas tanpa perantara. Pada konveksi, perpindahan panas melalui perantara ada aliran zat perantara menggunakan media yang sangat atau gas. Konduksi, perpindahan panas melalui zat perantara, tidak ada aliran zat perantara dengan media zat padat. Sekarang kita bahas mengenai radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Pernahkah kalian berpikir bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor atau panas dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Buktinya antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Kenyataannya, kita yang berada di bumi bisa merasakan panas dari matahari. Contoh perpindahan panas secara radiasi, yaitu kita merasakan panas matahari, kemudian kita merasa hangat di dekat api unggun. Perpindahan panas berikutnya adalah konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti aliran zat perantaranya. Konveksi terjadi melalui media zat cair atau gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, memasak air. Ketika memasak air, air di bagian bawah panas lebih dulu. Air panas akan naik, sedangkan air dingin akan turun. Di sini, media berupa zat cair. Zat cair mengalir, kemudian panas berpindah. Yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Prinsipnya, ketika siang hari, daratan cepat panas, suhu lebih panas. Ketika malam hari, cepat melepas panas atau lebih cepat dingin. Sedangkan lautan, ketika siang hari tidak mudah panas atau suhu lebih dingin. Ketika malam hari tidak mudah melepas panas atau lebih panas daripada daratan. Kenaikan suhu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Suhu tinggi atau panas, tekanan udara rendah. Suhu rendah atau dingin, tekanan udara tinggi. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi angin bergerak dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat melepas panas sehingga lebih dingin. Sedangkan di laut, kondisi airnya lebih panas. Angin bergerak dari tekanan tinggi atau tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang tekanannya rendah atau bersuhu lebih panas. Sehingga pada angin darat, angin bergerak dari darat ke laut. Selanjutnya kita bahas mengenai angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, laut tidak mudah menyerap panas sehingga lebih dingin. Tekanan udaranya lebih tinggi. Sedangkan darat mudah menyerap panas sehingga tekanan udaranya lebih rendah. Angin laut bergerak dari laut yang bertekanan tinggi atau bersuhu dingin menuju ke darat yang bertekanan lebih rendah atau bersuhu hangat. Contoh yang ketiga adalah ruangan menjadi dingin karena menyalakan AC. Mula-mula dekat AC terasa dingin, lama-kelamaan suhu ruang menjadi dingin. Berikutnya kita bahas yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Konduksi terjadi melalui media zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama, ketika memanaskan ujung besi, ujung lain lama-lama akan menjadi panas juga. Contoh yang kedua, ketika memasukkan sendok logam ke dalam air panas, pegangan sendok lama-lama akan menjadi panas. Contoh yang ketiga,
wajan yang diletakkan di atas kompor. Bagian atas akan menjadi panas juga, sehingga dapat melelehkan mentega. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai perpindahan panas. Oke, sampai di situ video yang sekarang. Dari video itu, siapa dulu yang menyampaikan informasi apa sih? Setelah kamu menontonnya, informasi apa sih yang bisa utarakan dengan bahasamu sendiri? Ya, siapa dulu? Ayo, silakan. Dari video yang telah kita tonton tadi, yang dapat saya ambil yaitu tiga faktor yang dapat menyebabkan perpindahan panas, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. Radiasi contohnya panas matahari, konveksi contohnya memasak air, dan konduksi contohnya ketika memanaskan ubi mesin. Demikian. Oke, apa informasi yang kamu dapat? Silakan. Informasi yang saya dapat dari video tadi itu perpindahan kalor itu ada 3 prinsip, yaitu 1 radiasi, yang dimana radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya ketika kita merasakan energi matahari yang di tubuh kita, dan juga ketika kita berada di dekat api unggun. Yang kedua, konveksi, itu perantara yang ada aliran media terpadatnya. Contohnya ketika kita memasak air. Yang ketiga, konduksi atau perantara zat panas yang tidak ada aliran dan menggunakan zat media padat. Contohnya ketika kita memanaskan mesin, dan ketika kita meletakkan sendok logam ke dalam air panas, maka ujung sendok tersebut akan menjadi panas. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan proyek kita, silakan dulu bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Ini belum kan? Silakan bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Sudah? Sudah bergabung? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, bahwa kita akan merancang proyek. Dengarkan dulu. Ini ya, itu kamu sudah ini. Seperti sebelum-sebelumnya, tetap harus sesuai dengan instruksi dan arahan, sesuai dengan kesepakatan kita. Karena kalau kita melakukan proyek, kalau kamu tidak mematuhi kesepakatan kita, maka akan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akan ada hal-hal kendala yang di luar dari yang kita rencanakan. Ya, oke ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan merancang proyek membuat kapal uap sederhana. Untuk apa kita membuat kapal uap sederhana? Ya, si ini Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kamu baca tujuan kita melakukan proyek ini. Ya, baca dulu. Semua dapat? Sudah, Bu.
20 menit merancang proyeknya, 10 menit ya berdiskusi di dalam kelompok, menyelesaikan pembahasan, dan 20, 30, 15 menit nanti presentasi ya, sehingga 1 jam pelajaran itu. Silakan keluarkan alat dan bahannya. Ibu akan ngecek kelengkapan alat dan bahanmu. Sudah dibuatkan semua? Sudah? Ini kelompok berapa ini? 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. 3. 4. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Kalau boleh sama panjang ya. Cukup? Iya, mantap. Iya,
Nah, cara kami mengatasinya itu yaitu dengan menambahkan ini ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami diucapkan terima kasih. Oke, demikianlah. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, diskusi antar kelompok untuk hari ini ya. Jadi ibu perhatikan dari kegiatan diskusi antar kelompok atau presentasi tadi ya. Kamu sudah memiliki pengalaman, experience, apa sih, mencobakan sendiri, mengalami sendiri, ya kan? Ternyata yang selama ini kamu tahu kapal tua yang hanya kamu lihat, tetapi secara sederhana, ya, walaupun ini sederhana, tapi kamu mengalami sendiri. Oh, ternyata beginilah hasil buahnya itu, ya kan? Oke. Dari hasil diskusi kamu tadi, dari mulai rancangan proyek, diskusi antar kelompok, dan juga presentasi, maka pertemuan hari ini kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok kelompok 3. Ya. Silakan yang menjawab latihan soal. Ada 2 soal. Jangan lupa tulis sama. Dengan soal ini ya. Silakan menjawab. Ya, saya berikan bukunya. Kelompok 3 paling gercep ini ya. Iya, kenapa bereaksi? Bukan. Sebelum kita tutup, sebelum kamu istirahat, kita akhiri pelajaran kita ini. Siapa dulu yang menyebutkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, silakan Pak. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Teman-teman, ini saya bukan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Karena kesimpulannya itu kita pada pembelajaran itu mengetahui bahwa kalau itu terutama suatu energinya yang melalui energi panas, energi pasti dapat. Kemudian perbedaan kalau perbedaan kalau jadi jika itu radiasi dan karena radiasi adalah perpindahan suatu zat tanpa melalui pemanasan. Contohnya di sini dapat terjadi antara matahari dengan bumi. Kedua, perpindahan secara konveksi. Perpindahan secara konveksi ini yaitu perambatan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat penasaran. Contoh perpindahan konveksi ini yaitu dapat kita lihat pada perubahan suhu antara darat dengan laut. Kemudian perpindahan secara konduksi. Perpindahan secara konduksi ini yaitu perpindahan suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel lainnya. Contoh perpindahan konduksi ini yaitu pemanasan ujung besi yang lama-lama akan
ikuti dengan atau lama-lama ujung lainnya juga akan memanis. Jadi kesimpulan juga pada eksperimen kita tadi atau proyek sederhana kapal luak ini yaitu di mana kita melihat bahwa perpindahan yang terjadi pada proyek kapal luak sederhana ini sudah kita amati, yaitu perpindahan secara konveksi. Jadi perpindahan secara konveksi ini tadi kita juga melihat bahwa dia memiliki gaya aksi reaksi. Jadi hal ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita pada materi kelas 10 mengenai hukum Newton yang ketiga. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kita Julfa yang sudah menyempurnakan pembelajaran kita hari ini, ya. Dan coba kamu lihat bukumu, ya. Kamu tetap harus bawa oleh-oleh ke rumah, ya. Lihat buku halaman 134. Nomor 1 dan 2. Dan selain kamu membawa oleh-oleh itu, tetap kamu juga harus mempersiapkan materi kita yang selanjutnya nanti tentang teori kinetika. Terima kasih karena kamu sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Maka Ibu minta salah satu dari kamu membawa kita dalam doa penutup sebelum kamu istirahat. Siapa yang membawa kita dalam doa? Saya. Oke, silakan Desman. Baik, teman-teman semua sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa sesuai jalan yang kita masing-masing. Doa itu. Doa selesai.